Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang terhormat Bapak Taupan Abiyuna, Magister Pendidikan, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesempatan untuk dapat bertemu walaupun secara tatap maya. Selawat berserta salam marilah kita panjatkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan membahas sebuah materi dengan judul Pancasila sebagai dasar negara. Sebelumnya, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada saya sendiri, Wina Sakinah. Yang kedua ada Nuni Siti Sobariah, yang ketiga ada Nadipa Rizky Widianisa, yang keempat ada Putri Sabania Haya, yang kelima ada Agung Rahmat Gunawan, yang keenam ada Erni Uljanah, dan yang ketujuh ada Laila Fitriani. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke dalam sesi pemaparan materi. Untuk sesi pemaparan materi itu sendiri, yang pertama itu dipaparkan oleh saya sendiri mengenai apa sih Pancasila sebagai dasar negara itu. Bisa dilanjut. Nah, jadi dahulu sebelum dikatakan Pancasila ini sebagai dasar negara, menurut Setijo itu dahulunya diusulkan oleh Insinyur Soekarno dan disetujui oleh para seluruh anggota sidang. Nah, kapan Insinyur Soekarno ini menyampaikan bahwa ingin menjadikan Pancasila ini sebagai dasar negara? Waktu itu Insinyur Soekarno menyampaikan pidatonya pada hari terakhir di sidang BPUPKI pertama pada tanggal 1 Juni 1945. Nah, pada waktu itu dalam isi pidatonya menyampaikan bahwa ingin menjadikan Pancasila sebagai dasarnya negara gitu, sebagai sendi-sendi ketatanegaraan, sebagai ruh atau power yang menjiwai kegiatan yang membentuk negara. Nah, di sini awal dicetuskannya Pancasila ini sebagai dasar negara gitu. Nah, kemudian ketika Insinyur Soekarno menyampaikan hal tersebut, maka disetujui oleh para seluruh anggota. Nah, kemudian diumumkan kembali pada sidang berikutnya dan disetujui pula oleh panitia kecil, oleh panitia 9, dan menghasilkan rumusan rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Nah, yang mana merupakan Mukadimah, rancangan Mukadimah Hukum Dasar ini merupakan dasar dari Pancasila sebagai dasar negara. Nah, mungkin untuk pemaparan secara umum Pancasila sebagai dasar negara, saya cukupkan sekian. Untuk pemateri selanjutnya atau materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada saudari Nadifa, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam ketetapan MPRS nomor 20 MPRS 1966 yang kemudian dinyatakan berlaku oleh ketetapan MPR nomor 5 MPR 1973, ditandaskan dengan tegas hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan proklamasi adalah pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kemerdekaan yang terperinci yang mengandung cita-cita luhur dari proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan oleh karena itu tidak dapat diubah oleh siapapun juga termasuk MPR hasil pemilihan umum. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada hakikatnya adalah pencetusan dari segala perasaan-perasaan yang sedalam-dalamnya yang terbenam dalam kalbu rakyat Indonesia. Apabila proklamasi itu merupakan suatu proclamation of independence, maka pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah merupakan Declaration of Independence Negara Republik Indonesia. Dalam proklamasi pada pokoknya memuat dua hal. Yang pertama, pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia, dan yang kedua adalah tindakan-tindakan yang segera harus diselenggarakan berhubung dengan kemerdekaan itu.
berpegangan kepada isi pengertian dan dengan memperhatikan keseluruhan isi pengertian yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, khususnya alinea ketiga, yang juga pada pokoknya memuat pernyataan kemerdekaan, dan alinea keempat memuat tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan setelah adanya negara. Maka dapatlah ditentukan letak dan sifat hubungan antara proklamasi dan pembukaan UUD 1945, yaitu yang pertama, disebutkan kembali pernyataan kemerdekaan dalam alinea ketiga pembukaan UUD 1945 menunjukkan bahwa antara proklamasi dan pembukaan UUD 1945 merupakan suatu rangkaian yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Yang kedua, ditetapkannya pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 bersama-sama ditetapkannya UUD, Presiden dan Wakil Presiden merupakan realisasi bagian kedua proklamasi. Yang ketiga, pembukaan UUD 1945 hakikatnya merupakan pernyataan kemerdekaan yang lebih terperinci dengan memuat pokok-pokok pikiran adanya cita-cita luhur yang menjadi semangat mendorong ditegakkannya kemerdekaan dalam bentuk negara Indonesia merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur dengan berdasarkan asas kerohanian Pancasila. Dengan demikian, sifat hubungan antara pembukaan UUD 1945 dan proklamasi adalah memberikan penjelasan terhadap dilaksanakannya proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu menegakkan hak kodrat dan hak setiap bangsa akan kemerdekaan, dan demi ini pula bangsa Indonesia berjuang terus-menerus sampai pada akhirnya mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaannya. Terdapat pada alinea 1 dan alinea kedua pada pembukaan UUD 1945. Yang kedua, memberikan penegasan terhadap dilaksanakannya proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa perjuangan gigih menegakkan hak kodrat dan hak moral atas kemerdekaan itu adalah penjajahan atas bangsa Indonesia yang tidak sesuai dengan peri keadilan dan peri kemanusiaan, bahwa perjuangan bangsa Indonesia itu telah diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada akhirnya berhasil memproklamirkan kemerdekaannya. Yang ketiga, memberikan pertanggungjawaban terhadap dilaksanakan proklamasi 17 Agustus 1945, yaitu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh melalui perjuangan luhur disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Pancasila. Khususnya memperhatikan isi pengertian bagian kedua proklamasi yang menetapkan tindakan-tindakan segera yang harus diselenggarakan berhubung dengan pernyataan kemerdekaan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut. Bagian pertama proklamasi memperoleh penjelasan, penegasan, dan pertanggungjawabannya pada alinea 1 sampai dengan alinea 3 pembukaan UUD 1945. Dan pada bagian kedua proklamasi merupakan penjelasan dan penegasan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945, yaitu hal tujuan negara, hal Undang-Undang Dasar Negara yang akan disusun sebagai landasan pembentukan pemerintah negara, yang ketiga hal bentuk negara republik yang berkedaulatan rakyat, dan hal atas kerohanian atau filsafat negara Pancasila. Berpegangan pada sifat hubungan antara proklamasi 17 Agustus 1945 dan pembukaan UUD 1945 yang tidak hanya menjelaskan dan menegaskan, tetapi juga mempertanggungjawabkan proklamasi sehingga hubungan itu tidak hanya bersifat fungsional organis, tetapi tegas bersifat monetis organis, yang artinya bahwa antara proklamasi dan pembukaan UUD 1945 merupakan amanat kesatuan yang bulat. Mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nadipa yang telah memaparkan materi mengenai hubungan teks proklamasi dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Erni. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Wina Sakinah selaku moderator yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan mengenai kandungan yang terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai suatu negara yang berlandaskan pada hukum, negara Indonesia memiliki sebuah konstitusi yang dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar 1945 atau lebih sering dikenal dengan nama UUD 1945. Undang-Undang Dasar tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam kendali ketatanegaraan di Indonesia. Peranan tersebut dapat dilihat dari kandungan atau isi yang terdapat di dalamnya. UUD 1945 terdiri dari bagian pembukaan dan juga bagian batang tubuh. Pembukaan Undang-Undang Dasar berisi mengenai pokok pikiran pemberontakan melawan imperialisme, kolonialisme, fasisme,
serta memuat dasar pembentukan negara. Tiap alinea Undang-Undang Dasar 1945 mengandung beberapa makna, di antaranya untuk alinea pertama yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dalam alinea pertama tersebut, makna yang terkandung di dalamnya adalah adanya penolakan terhadap penjajahan dan mengungkapkan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Selain itu, alinea pertama juga membenarkan adanya perjuangan untuk mendapatkan kemerdekaan. Kemudian untuk alinea yang kedua yang berbunyi, dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Makna yang terkandung dalam alinea kedua ini yaitu mengenai cita-cita bangsa Indonesia, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka di sini diartikan sebagai suatu kebebasan dari genggaman tangan koloni. Bersatu diartikan sebagai negara Indonesia yang merupakan sebuah kebulatan kesatuan. Berdaulat diartikan sebagai eksistensi negara yang merdeka atas kemampuan sendiri. Adil diartikan sebagai kesamarataan, dan makmur diartikan sebagai suatu pemenuhan kebutuhan manusia, baik secara material, spiritual, jasmani, dan juga rohaninya. Selain itu, alinea ini juga menunjukkan adanya ketetapan bahwasanya perjuangan pergerakan Indonesia telah mencapai tahap yang tentu, yakni tercapainya kemerdekaan. Dan kemerdekaan tersebut merupakan atas hasil dari perjuangan negara Indonesia sendiri dan juga bukan merupakan tujuan akhir dari bangsa. Karena bangsa Indonesia masih harus mewujudkan cita-cita, yakni menjadi negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang selanjutnya pada alinea ketiga yang berbunyi, atas rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ini mengandung makna penegasan dan tekad yang menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bukan hanya motivasi bangsa semata, tetapi keyakinan motivasi spiritual juga membantu tindakan nyata dalam kemerdekaan. Pengakuan nilai religius ini juga mengilhami proklamasi kemerdekaan serta menunjukkan ketakwaan bangsa Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan yang terakhir untuk alinea keempat yang berbunyi, kemudian daripada itu, untuk membentuk susunan pemerintahan bangsa Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam alinea ini mengandung makna mengenai tujuan serta prinsip dasar setelah negara Indonesia menyatakan kemerdekaan. Alinea ini menegaskan bahwa tujuan bangsa tercantum dalam kalimat melindungi segenap bangsa Indonesia. Selain itu, alinea ini juga menegaskan bahwa bentuk negara Indonesia merupakan republik, berkedaulatan rakyat, serta memiliki dasar falsafah Pancasila. Untuk selanjutnya mengenai pembukaan undang-undang juga terdapat 4 pokok pikiran, yaitu untuk pokok pikiran yang pertama menyatakan bahwa negara Indonesia merupakan negara persatuan. Untuk pokok pikiran yang kedua menyatakan bahwa negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan sosial. Dan pokok pikiran yang ketiga menyatakan bahwa negara terbentuk atas kedaulatan rakyat dan berdasarkan atas permusyawaratan perwakilan. Dan untuk pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasar pada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab.
Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Erni Nurjana yang telah memaparkan materi mengenai kandungan di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Laila. Padanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, yang pertama itu sebagai sumber dari segala sumber. Nah, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau disebut juga sumber tertib hukum di Indonesia, di mana Pancasila itu merupakan asas tertib hukum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, untuk yang kedua itu meliputi suasana kebatilan. Maksudnya itu Pancasila meliputi suasana kebatilan dari Undang-Undang 1945. Untuk yang ketiga, berkedudukan sebagai sumber tertib hukum. Nah, maksudnya itu Pancasila mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara, baik hukum tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ini juga masih bersinggungan ya dengan kedudukan dan fungsi Pancasila yang keempat, yaitu mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar negara. Nah, untuk yang kelima, mengandung norma yang mewajibkan pemerintah, itu maksudnya Pancasila mengandung norma yang mewajibkan pemerintah dan lain-lain penyelenggaraan negara, termasuk para penyelenggara partai dan golongan fungsional, untuk memelihara budi pekerti atau moral kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jadi fungsi dan kedudukan Pancasila ini untuk membangun moral seluruh tingkatan rakyat Indonesia, seperti itu, bukan hanya badan hukum dan juga rakyatnya saja. Nah, hal itu juga sesuai dengan pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sesuai yang dijelaskan sebelumnya pada kandungan Pancasila. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Laila yang telah menjelaskan mengenai kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Nuni. Kepadanya saya Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang bukti Pancasila sebagai dasar negara. Bukti Pancasila sebagai dasar negara ini yaitu terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap pembukaan yang tercantum pada Undang-Undang Dasar ini merupakan menjadi dasar bagi negara, karena pembukaan Undang-Undang Dasar ini merupakan kaidah fundamental norm atau norma dasar. Pembukaan Undang Dasar ini merupakan telah melengkapi syarat-syarat sebagai fundamental. Apapun yang tercantum dalam pembukaan akan menjadi sumber tertib hukum dan sumber dari segala hukum tertib ini. Ini yaitu membukti bahwa Pancasila dasar dari segala sumber hukum. Semua yang tercantum pada pembukaan undang-undang merupakan dasar negara, terutama Pancasila. Terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar pada alinea keempat yang berbunyi, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bahwa pada pernyataan yang berbunyi berdasarkan kepada bahwa Pancasila itu merupakan dasar filsafat Grosslight, yaitu Soekarno menyebutkan bahwa Pancasila ini sebagai filosofi Grosslight atau
pandangan hidup bangsa Indonesia. Artinya, Pancasila ini mempunyai dua kepentingan, yaitu Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman atau petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun bertetangga. Dan Pancasila diharapkan sebagai dasar negara, sehingga kewajiban segala apa itu dalam hukum, politik, ekonomi maupun sosial masyarakat harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Maksudnya, setiap aspek penyelenggaraan negara harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Adapun hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 diantaranya yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini sudah memenuhi syarat-syarat unsur mutlak sebagai status fundamental norm. Oleh sebab itu, pembukaan merupakan peraturan hukum yang tertinggi di atas Undang-Undang Dasar negara. Apapun jenis peraturan perundang-undang dimulai dari pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 ini sampai dengan peraturan daerah yang harus sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua yaitu Pancasila ini asas kerohanian dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai start fundamental memiliki hakikat kedudukan yang kuat, tetap, dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan perkataan lain jalan hukum tidak diubah. Jadi kesimpulannya bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah memenuhi syarat-syarat mutlak sebagai pokok kaidah negara yang fundamental norms. Oleh sebab itu, hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 ini dengan Pancasila dapat di negara termuat dalam pembukaan karena pembukaan itu sebagai dasar staf fundamental. Artinya, semua yang ada di dalam pembukaan merupakan dasar negara sebagai sumber dari segala hukum. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nuni yang telah menyampaikan materi mengenai bukti Pancasila sebagai dasar negara. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Agung. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mempersilahkan saya. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan pembukaan dengan batang tubuh UUD 1945. Nah, sebelum ke hubungan gitu, perlu diketahui bahwa suatu negara merdeka itu pasti berdiri dengan sebuah konstitusi atau dasar negara. Nah, pada umumnya konstitusi ini mempunyai pembukaan sebagai pernyataan dan saling keterkaitan gitu, kedudukannya dengan batang tubuh atau undang-undang dasar. Nah, selain itu, dasar negara juga biasanya berisi latar belakang dan juga tujuan negara itu berdiri gitu. Jadi negara berdiri itu tidak ujuk-ujuk berdiri gitu. Mereka punya latar belakang dan juga suatu tujuan gitu untuk mereka mendirikan suatu negara. Nah, bahkan dalam pembukaan pun tak jarang gitu disisipkan bagaimana sih sejarah negara itu berdiri, bagaimana para perintis negara ini berjuang gitu untuk mendirikan negara mereka di atas tanahnya sendiri. Nah, kemudian kita masuk ke hubungannya gitu. Pada bagian pertama, kedua, dan ketiga, pembukaan merupakan segolongan yang tidak mempunyai hubungan kausal organis dengan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, pada bagian keempat, pembukaan 1945 ini mempunyai hubungan gitu yang bersifat kausal organis dengan batang tubuh UUD 1945. Nah, yang mencakup beberapa segi yaitu sebagai berikut. Nah, Undang-Undang Dasar ini ditentukan akan ada yang pertama hal yang diatur dalam UUD mengenai pembentukan pemerintahan negara yang memenuhi berbagai persyaratan dan juga meliputi segala asas penyelenggaraan negara. Nah, kemudian yang kedua, negara Indonesia ini berbentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Kemudian yang ketiga, ditetapkan dasar kerohanian negara. Nah, secara umum bentuk Undang-Undang Dasar itu terdiri dari dua bagian gitu.
yaitu pembukaan dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar. Nah, keduanya itu dimuat dalam satu naskah. Kemudian, untuk mengetahui betapa eratnya hubungan antara pembukaan dan juga batang tubuh UUD 1945, dapat kita baca gitu dari pernyataan resmi UUD 1945 yang menyatakan bahwa pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ini meliputi nuansa kebatinan dari Undang-Undang Dasar 1945, nah serta mewujudkan cita-cita hukum. Kemudian yang menguasai hukum dasar tertulis dan juga hukum dasar tidak tertulis atau biasa disebut konvensi. Nah, selanjutnya pokok pikiran itu diuraikan ke dalam pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian dapat ditarik kesimpulan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 ini bersumber dari dasar negara, yaitu Pancasila. Nah, yang mana Pancasila ini tidak dapat dirubah gitu. Karena jikalau Pancasila ini dirubah, hal ini sama saja dengan merubah suatu negara itu sendiri, karena Pancasila ini merupakan suatu dasar negara. Nah, akan tetapi mohon maaf, dalam pengimplementasian nilai-nilai dasar Pancasila ini dalam kehidupan praksis bernegara perlu dibantu dengan nilai-nilai instrumental yang nantinya ini akan berfungsi gitu sebagai alat untuk mewujudkan nilai dasar Pancasila. Nah, dalam hal ini yang dimaksud nilai instrumental itu adalah pasal-pasal dalam UUD 1945 itu sendiri. Akan tetapi nilai instrumental ini dapat diubah gitu seiring berkembangnya zaman, karena nantinya akan menjadi suatu acuan hukum negara. Mengapa sih diubah gitu Undang-Undang Dasar ini atau diamandemen gitu? Karena kita ini seiring berkembangnya zaman gitu, pelanggaran-pelanggaran atau hal-hal yang di luar hal-hal kejahatan itu semakin bervariasi gitu. Makanya harus diadakan penyesuaian gitu. Makanya diadakan amandemen untuk menyesuaikan seiring berkembangnya zaman. Nah, berbeda dengan Pancasila, yang mana Pancasila ini nilainya itu sifatnya permanen gitu, serta tidak dapat dirubah, karena seperti sudah saya jelaskan tadi, Pancasila ini merupakan suatu dasar negara gitu, yang mana jikalau kita mengubahnya sama saja kita mengubah negara itu sendiri. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agung yang telah memaparkan materi mengenai hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan batang tubuh. Kemudian untuk pemateri terakhir atau materi terakhir akan disampaikan oleh Saudari Putri Sabanihaya. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang implementasi nilai-nilai Pancasila. Implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diupayakan agar tidak mengakibatkan perpecahan yang merugikan setiap orang, bahkan dapat merugikan negara Indonesia. Pancasila sebagai ideologi bangsa terdapat nilai-nilai yang bisa diaktualisasikan dalam kehidupan sekitar. Tanpa nilai-nilai Pancasila tersebut, masyarakat Indonesia tidak akan memiliki pandangan atau pedoman untuk menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam negara yang memiliki budaya beragam ini. Nah, adapun di sini bermacam-macam implementasi Pancasila seperti dalam bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama ada implementasi di bidang politik. Implementasi Pancasila dalam bidang politik ini terdapat dalam pasal 26, 27 ayat 1 dan pasal 28. Pasal-pasal tersebut adalah penjabaran dari pokok-pokok pikiran kedaulatan rakyat dan kemanusiaan yang adil dan beradab, yang masing-masing merupakan pancaran dari sila keempat dan kedua Pancasila. Kedua pokok pikiran ini adalah landasan bagi kehidupan nasional bidang politik di negara Republik Indonesia. Yang kedua ada implementasi di bidang ekonomi. Nah, berdasarkan penjabaran pokok-pokok pada pokok-pokok pikiran dalam pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 35, dalam bidang ekonomi, di Indonesia dimaksudkan untuk menciptakan sistem perekonomian yang bertumpu pada kepentingan rakyat dan berkeadilan. Salah satu pemikiran yang sesuai dengan maksud ini adalah gagasan ekonomi kerakyatan yang dilontarkan oleh Mubiarto.
sebagaimana dikutip oleh Kailan pada tahun 2000, yaitu pengembangan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan, melainkan demi kemanusiaan, demi kesejahteraan seluruh bangsa. Dengan kata lain, pengembangan ekonomi tidak bisa dipisahkan dengan nilai-nilai moral kemanusiaan. Yang ketiga, ada implementasi di bidang sosial budaya. Berdasarkan penjabaran pokok-pokok pikiran di pasal 29, pasal 31, dan pasal 32, implementasi Pancasila di bidang sosial budaya ini memiliki nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, harus diwujudkan dalam proses pembangunan masyarakat dan kebudayaan di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila sebagai sumber nilai dapat menjadi arah bagi kebijakan negara dalam mengembangkan kehidupan sosial budaya Indonesia yang beradab. Sesuai dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pengembangan sosial budaya harus dilakukan dengan mengangkat nilai-nilai yang dimiliki bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari fungsi Pancasila sebagai sebuah sistem etika yang keseluruhan nilainya bersumber dari harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Yang terakhir yaitu implementasi di bidang pertahanan dan keamanan. Implementasi Pancasila dalam bidang ini terdapat dalam pasal 27 ayat 3 dan pasal 30. Pasal-pasal tersebut merupakan penjabaran dari pokok pikiran persatuan yang merupakan pancaran dari sila pertama Pancasila. Pokok pikiran ini adalah landasan bagi pembangunan bidang pertahanan dan keamanan nasional. Berdasarkan penjabaran tersebut, maka implementasi Pancasila dalam pembuatan dalam bidang ini harus diawali dengan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara hukum. Pertahanan dan keamanan negara diatur dan dikembangkan menurut dasar kemanusiaan, bukan kekuasaan. Dengan kata lain, pertahanan dan keamanan Indonesia yang berbasis pada moralitas keamanan, sehingga kebijakan yang terkait dengannya harus terhindar dari pelanggaran hak-hak asasi manusia. Mungkin sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Sabaniahaya yang telah menyampaikan materi mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila. Akhirnya kita telah sampai pada ujung presentasi. Diharapkan teman-teman tidak mencari sampai di sini, tidak hanya membaca sebatas di buku gitu. Semoga kita semua dapat memahami dan mengamalkan materi mengenai Pancasila sebagai dasar negara ini. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Saya Wina Sakinah sebagai moderator, mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan apabila ada kesalahan ketika penyampaian materi. Saya tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.